Pemaknaan pada ungkapan yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat tidak lepas pada keberadaannya dan bagaimana dia dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya pada perkuliahan sesi kelima, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dengan materi bahasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pemaknaan pada ungkapan yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat tidak lepas pada keberadaannya dan bagaimana dia dihadirkan. Jika Short and John Boyce menjelaskan ciri-ciri sistem, yaitu suatu kesatuan bagian-bagian, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan, saling ketergantungan, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, tujuan sistem, dan terjadi dalam satu lingkungan yang kompleks. Maka Pancasila sebagai sistem menunjukkan pada suatu kesatuan, bagian-bagian dan bagian-bagian mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling tergantung, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan bersama dan terjadi dalam satu lingkungan yang kompleks. Dimaknai bahwa Pancasila itu dengan 5 sila yang ditemui di dalamnya itu merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian, dan 5 sila itu merupakan bagian-bagian dari Pancasila yang saling berkaitan antar sila satu dengan sila yang lainnya, dan 5 silanya itu saling berkualifikasi antara sila satu dengan sila lainnya dengan membentuk struktur yang menyeluruh untuk sebuah tujuan tertentu, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di bumi Indonesia dengan segenap lingkungannya yang kompleks. Sementara untuk memahami tentang apa itu filsafat, paling tidak terfahami bahwa filsafat itu merupakan sebuah proses berpikir kefilsafatan dengan pencirian yang bersifat kritis, terdalam, konseptual, koheren, rasional, spekulatif, sistematis, bebas, menyeluruh, dan universal. Hal itu dimaknai bahwa bagaimana Pancasila hadir dari hasil sebuah renungan yang sangat mendalam, kritis, konseptual, koheren, sistematis, rasional, dan menyeluruh tentang sebuah kenyataan budaya bangsa. Dalam hal itu teridentifikasi sebagai pencirian dari filsafat sebagai upaya untuk mencari sebuah jawaban atas pertanyaan yang menyatakan bahwa atas dasar apa negara Indonesia merdeka ini didirikan. Proses hadirnya Pancasila oleh pendiri bangsa ini atau the founding fathers yang digali dari kenyataan budaya bangsa di bumi Indonesia ini memberi pesan tentang bagaimana Pancasila hadir dengan memiliki kekhasannya sendiri, sekaligus memberikan sebuah garansi bagaimana Pancasila itu merupakan produk asli bangsa dan negara ini. Itu merupakan sesuatu yang sungguh sangat menarik karena kehadirannya didasarkan pada realitas kekayaan budaya bangsa, kemudian menjadikannya sangat berbeda dengan ragam filsafat yang ada, berbeda dengan materialisme, berbeda dengan idealisme, berbeda dengan rasionalisme, berbeda dengan liberalisme, dan berbeda dengan komunisme. Bahasan ini pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat sekiranya bisa memberikan sebuah pertanggungjawaban yang rasional dan mendasar terkait dengan tiap sila yang ada di dalam Pancasila itu. Di samping itu juga, melalui bahasan ini paling tidak bisa mengambil bagian dalam berkontribusi dalam menjadikan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila menjadi lebih operasional dan memiliki kemanfaatan di dalam sebuah penyelenggaraan negara. Gagasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat ini paling tidak membuka sebuah ruang diskusi untuk memelihara ragam sudut pandang yang tergambar dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Memahami esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat, bagaimana inti atau hal yang pokok pada Pancasila sebagai sistem filsafat yang terletak pada tiap sila yang ada dalam Pancasila, hingga pada memahami keharusan pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan sempurna tentang inti atau hal pokok Pancasila sebagai sistem filsafat dan bagaimana Pancasila menjadi sebuah keharusan sebagai sistem filsafat, maka bahasan ini diawali dengan memperkenalkan beberapa hal yang sekiranya membantu Anda sampai pada pemahaman yang baik. Pada bahasan ini diawali dengan
dengan mengajak Anda menelusuri konsep dan keharusan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dengan memperkuat pemahaman Anda tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, menguasai pengetahuan tentang pengertian filsafat, filsafat Pancasila dan hakikat sila-sila yang ada di dalam Pancasila, dan dapat membuktikan hakikat sila-sila Pancasila hingga mampu memahami perbedaan sudut pandang dan pembentukan pemahaman Anda yang holistik mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kemudian menjadikan Anda menjadi pribadi yang bertanggung jawab, membangun komunikasi berlaku secara estetis, etis, apresiatif, dan partisipatif dalam berbangsa dan bernegara. Pada bahasan ini juga mengajak Anda untuk memahami alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, memahami filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Genetivus objektivus, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan ragam sistem dan cabang filsafat yang berkembang di Barat. Genetivus subjektivus, bagaimana nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Landasan ontologis filsafat Pancasila, bagaimana Pancasila merupakan sebuah pemikiran filosofis, hakikat dan reason d'etre atau sebagai alasan untuk memberikan pembenaran bahwa sila-sila yang ada dalam Pancasila itu sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Landasan epistemologis filsafat Pancasila, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu digali dari pengalaman bangsa Indonesia. Landasan aksiologis filsafat Pancasila, bagaimana nilai-nilai atau kualitas dalam tiap-tiap sila Pancasila. Bahasan ini juga mengajak Anda memahami sumber historis, sumber sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat, bagaimana dapat ditelusuri dalam sejarah panjang masyarakat Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat, bagaimana Pancasila dikenal masyarakat di bumi Indonesia menjadi pedoman hidup. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat, bagaimana Pancasila yang tadinya merupakan konsensus politik yang kemudian menjadi sistem filsafat. Bahasan ini juga mengajak Anda dalam memahami dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagaimana Pancasila dalam perjalanannya telah melalui sebuah dinamika dari masa ke masa dan menghadapi tantangan yang muncul dalam ragam bentuknya seperti kapitalisme dan komunisme. Hingga kemudian Anda menjadi tahu dan faham esensi Pancasila sebagai sistem filsafat serta keharusan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada banyak aktivitas serta informasi yang menarik disungguhkan pada bahasan Pancasila sebagai sistem filsafat ini, yang sekiranya membangun kemampuan Anda dalam melakukan pengkajian literatur yang relevan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat, tahu Pancasila sebagai filsafat dari berbagai sudut pandang, hingga pada mampu membandingkan, mempersamakan, dan membedakan pendapat yang berkembang mengenai filsafat Pancasila yang kemudian menjadi modal bagi Anda sebagai mahasiswa sehingga mampu menganalisis termasuk mengambil keputusan yang didasarkan pada filsafat Pancasila. Mudah-mudahan bahasan pada sesi ini dapat menjadikan Anda sebagai mahasiswa yang bersikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam menghadapi sebuah realitas masyarakat di bumi Indonesia dengan keragaman agama dan budayanya. Mudah-mudahan menjadikan Anda sebagai sosok yang jujur, disiplin, peduli, dan tanggung jawab, menjadi mahasiswa yang berlaku santun, ramah, selalu bergotong royong, cinta damai, proaktif, dan responsif. Mudah-mudahan Anda menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan memegang prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, mampu menganalisis hakikat sila-sila Pancasila dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai di dalamnya atau menjadikan Pancasila sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku, dan mampu melahirkan gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tata kehidupan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Untuk materi lengkapnya silakan Anda mengikuti link yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.